Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Pada video kali ini kita masih pada pembahasan isim-isim yang marfu' ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan mubtada dan khabar. Baik, perhatikan apa sih mubtada dan khabar itu. Nah, di sini ya dijelaskan, mu'allif mengatakan, penulis mengatakan, al-mubtada wal khabar ismani. Jadi, mubtada dan khabar itu adalah kedua-duanya adalah isim. Ya, ismani. Tatarokkabu minhuma, yang tersusun darinya jumlatun ismiyah. Yang tersusun darinya jumlah ismiyah. Sebelumnya kita telah menjelaskan jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Ada jumlatul ismiyah, ada jumlatul fi'liyah. Jadi ismiyah itu kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim, namanya jumlatul ismiyah. Nah, jadi mubtada adalah dua isim yang tersusun darinya jumlah ismiyah. Ya. Jadi tersusun darinya jumlah ismiyah. Misal contoh, kita contohkan di sini yang pertama, al-ilmu nafi'un. Al-ilmu, ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Perlu kita pahami bahwasanya mubtada dan khabar dua-duanya adalah isim marfu'. Apa artinya marfu? Marfu itu wakili dengan baris dhamma. Contoh di sini perhatikan. Ini namanya marfu ya. Marfu. Yang kata yang pertama ini namanya khabar, mubtada. Sementara yang kedua ini namanya khabar. Jadi untuk mubtada dia dalam keadaan ma'rifah, dalam keadaan diketahui. Ma'rifah itu diketahui ya. Isim kapan dikatakan ma'rifah? Pertama dia alif lam di sini. Itu tandanya ma'rifah. Kalau tanpa alif lam namanya nakirah, tidak diketahui, masih umum. Tapi kalau alif lam berarti spesifik, diketahui, oh ilmunya ini. Itu namanya ma'rifah. Nah, mubtada selalu ma'rifah, sedangkan khabar selalu nakirah. Dan dua-duanya dalam keadaan marfu ya. Secara umum marfu itu dengan dhamma. Al-ilmu nafi'un. Kita artikan ilmu itu bermanfaat. Ya. Contoh yang kedua ada alif lam di sini ya. Ini namanya ma'rifah, alif lam. Al-ustadzu maridun. Ustadz itu sakit. Ya. Mubtada marfu, khabar juga marfu ya. Maridun. Mubtada ma'rifah, khabar nakirah. Mubtada diketahui, ma'rifah itu diketahui, tandanya alif lam. Kalau khabar tidak pakai alif lam. Ya. Intinya adalah mubtada ma'rifah, khabar nakirah. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang ketiga, aliyun ghaniyun. Ali orang kaya. Nah, perhatikan nama orang sudah termasuk ma'rifah, tidak perlu ditambahkan alif lam. Ya. Nama orang itu ma'rifah, diketahui, oh Ali. Ali yang ini yang dimaksud. Aliyun dalam keadaan marfu, secara umum dhamma. Khabarnya juga marfu ya. Aliyun ghaniyun. Anta mujtahidun, kamu mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Kamu bersungguh-sungguh. Anta ini dia dalam bentuk dhamir. Dhamir itu kata ganti. Nah, dhamir itu kita telah bahas sebelumnya bahwasanya dia itu mabni. Mabni dengan apa? Dengan fathah.
Kita katakan dhamir mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Dia keadaannya di rafa sebagai mubtada, ya. Mubtada. Anta ini sudah ma'rifah, ya. Sudah diketahui, oh kamu mujtahidun, bersungguh-sungguh, ini masih nakira. Bisa dipahami, ya, caranya. Nah, kemudian untuk pengertiannya amal mubtada di sini, mu'alif mengatakan, penulis mengatakan, amal mubtada'u, mubtada adalah, adapun mubtada, fahuwa adalah ismun mukhbarun anhu. Adapun mubtada adalah isim yang diterangkan, ya. Mukhbarun anhu itu artinya yang diterangkan. Sedangkan khobar adalah wal khobaru mukhbarun bihi, isim yang diterangkan. Apa maksudnya yang diterangkan dan yang menerangkan, ya. Jadi kalau mubtada yang diterangkan, sedangkan khabar yang menerangkan. Jadi khabar ini menerangkan keadaan mubtada, ya. Paham, ya? Sedangkan mubtada itu diterangkan oleh khabar. Bisa dipahami, ya? Nah, wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyatan. Jadi wal jumlatul mutarakkabu, dan kalimat yang tersusun minal mubtada, dari mubtada dan khabar, tusamma, dinamakan jumlatan ismiyatan, dinamakan kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Bisa dipahami, ya? Baik. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, perhatikan di sini mubtada itu dibagi dua, ya. Jadi mubtada ini dibagi dua bagian, ada yang zahir, ada yang dhamir. Yang zahir itu yang nampak, ya. Allahu sami'un. Allah itu maha mendengar. Yang mana dikatakan zahir? Allah, tulisannya jelas. Allah maha mendengar. Al-adibu mahbubun, orang yang beradab itu disenangi, ya. Ini zahir, jelas. Orang, tulisannya jelas, ya, kitab. Orangnya jelas. Kelihatan, nampak. Al-bintu mujtahidatun, anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Nah, ini jelas kelihatan orangnya. Kelihatan dibaca teksnya, ya. Al-bakhilu mazmumun. Al-bakhilu mazmumun. Al-bakhilu mazmumun. Orang bakhil itu dicela, ya. Ini namanya mubtada yang zahir, ya. Sementara mubtada yang dhamir itu kata ganti, ya. Contoh pertama di sini, huwa ghaniyun, dia orang kaya. Dia berarti nggak ada di depan kita, nggak kelihatan, ya. Dia orang kaya. Hiya maridatun, dia perempuan, ya, sakit. Anta nasyitun, kamu rajin. Ana tilmidun, saya seorang siswa, ya. Nah, di sini perbedaan mubtada yang zahir dan yang dhamir. Zahir itu bukan kata ganti, ya. Kalau dhamir kata ganti. Bisa dipahami, ya? Bagi yang belum paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar.
Baik, kita lanjut. Di sini ada beberapa ketentuan mubtada dan khabar ya. Yang pertama, mubtada dan khabar harus selalu dalam bentuk marfu ya. Jadi dia mubtada khabar selalu marfu. Susunan mubtada dan khabar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Jadi kalimatnya selalu dimulai dengan isim. Dan disebut jumlatul ismiyah, namanya jumlah ismiyah ya. Sedangkan yang disusun dengan fiil dan fa'il ya disebut jumlatul fi'liyah. Ya, ini perbedaannya. Kalau dimulai dengan isim jumlatul ismiyah, kalau dimulai dengan fi'il kata kerja maka jumlatul fi'liyah. Yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il ya. Jumlatul fi'liyah itu dimulai dengan kata kerja fi'il. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah bila ada isim marfu ya didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Jadi kalau ada sebuah isim marfu didahului oleh fi'il, jadi fi'il dulu baru isimnya ya, maka ada dua kemungkinan. Pertama dia fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu, kemudian keadaan berikutnya, bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut namanya mubtada. Tapi kalau isimnya duluan baru kata kerjanya, ya, misalkan pelakunya dulu baru kata kerjanya, maka dia dinamakan mubtada, ya. Tapi kalau kata kerja dulu baru pelakunya di depan, misalkan zahaba Ahmad, zahaba kata kerja, Ahmad ya, Ahmad pergi. Berarti ini jumlah fi'liyah. Tapi kalau dirubah Ahmad yazhabu, Ahmad pergi, Ahmad ini mubtada karena diawali kata benda atau isim. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ketentuan yang keempat. Di sini susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai, jadi harus sama ya. Mubtada dan khabar itu harus sama. Bila mubtadanya mufrad ini ya, bila mubtadanya bentuk satu, maka khabarnya harus bentuk mufrad juga, bentuk satu juga ya. Kalau mubtadanya ini ya, mubtada bentuk satu mufrad, maka khabar harus mufrad juga. Bila mubtadanya dalam bentuk musanna ya, bentuk dua atau bentuk banyak jamak, maka khobarnya harus bentuk musanna atau bentuk jamak. Selalu mengikuti ya. Kalau bentuk satu, mubtadanya khobarnya bentuk satu. Kalau mubtadanya bentuk dua, khobarnya bentuk dua. Kalau mubtadanya bentuk jamak, khobarnya bentuk jamak. Bila mubtadanya ini ya, bila mubtadanya muannas bentuk perempuan, apabila mubtadanya bentuk perempuan, maka khabarnya mengikuti bentuk muannas, bentuk perempuan juga. Demikian juga bila muzakkar. Jadi kalau mubtadanya laki-laki muzakkar, khabarnya pun harus bentuk muzakkar. Bisa dipahami ya? Ini ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami untuk menyusun kalimat mubtada dan khabar ya. Baik, kita lanjut catatan di sini ya. Ada beberapa catatan yang perlu kita pahami. Yang pertama, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Bila ada isim marfu ya, kalau ada isim yang dhammah ya secara umum didahului oleh fi'il ma'lum, didahului oleh kata kerja aktif ya, fi'il ma'lum itu artinya kata kerja aktif, maka isim setelah kata kerja itu namanya fa'il, pelaku. Bila isim marfu, apabila isim yang dhammah itu didahului oleh fi'il ma'lum majhul ya, bukan ma'lum, majhul, didahului oleh kata kerja pasif,
maka isim tersebut dinamakan naibul fa'il. Ya, dinamakan pengganti pelaku. Ya, naibul fa'il, pengganti pelaku. Apabila isim marfu, ketentuan yang ketiga, apabila isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fa'il, tidak ada fi'il ma'lum atau majhul, kalau ada isim yang marfu, sebelum isim ini tidak ada kata kerja aktif atau pasif, fa'il ma'lum atau majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Ini ya, bisa dipahami ya. Kalau ada isim sebelumnya ada fi'il ma'lum, kata kerja aktif, maka isim ini namanya fa'il. Paham ya? Kalau ada isim didahului oleh fi'il majhul, didahului oleh kata kerja pasif, maka isim ini, isim marfu ini namanya naibul fa'il. Pengganti fa'il, pengganti pelaku. Tapi keadaan yang ketiga, apabila isim marfu di belakangnya nggak ada kata kerja pasif atau aktif, maka isim tersebut namanya mubtada. Bisa dipahami ya? Nanti ditulis di kolom komentar bagi yang belum paham. Nah, di sini contoh, kita berikan contoh al-amsilah, contoh al-waladu mujtahidun. Nah, perhatikan di sini al-waladu alif lam ya, ma'rifah. Anak itu mujtahidun, bersungguh-sungguh. Nah, ini waladun bentuk satu ya. Mujtahidun juga bentuk satu, mengikut. Apabila mubtada bentuk satu, khabarnya bentuk satu. Anak, satu orang, anak, kalau kita artikan ya, tapi ini terjemahannya anak itu bersungguh-sungguh. Kalau dua orang, al-waladani, nah ini ya, waladani mujtahidani, mengikut. Dua orang anak itu bersungguh-sungguh. Nah, khobarnya pun harus bentuk dua. Mubtadanya bentuk dua, khobarnya bentuk dua. Keadaan yang ketiga adalah bentuk jamak, al-auladu. Al-aulad ini kan bentuk jamak ya. Al-aulad mujtahiduna. Mujtahiduna waw dan nun bentuk banyak. Kenapa pakai waw dan nun? Karena al-aulad bentuk jamak. Maka khobarnya pun bentuk jamak. Nah, ini semua bentuk laki-laki, maka khobarnya bentuk laki-laki juga. Paham ya? Contoh yang kedua adalah bentuk perempuan, al-banatu. Anak perempuan itu mujtahidatun, ya. Ada tamar buto karena banat perempuan, mujtahidatun bentuk satu, ya. Sekarang bentuk dua, bukan al-banat ya, al-bintu. Ya, afwan, salah bacanya. Al-bintu mujtahidatun. Al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu bersungguh-sungguh, satu orang. Kalau dua orang, al-bintani, ya, ditambahkan alif dan nun. Dua orang anak perempuan itu mujtahidatani, mengikut bentuk dua. Khobarnya pun bentuk perempuan, ya, karena al-bintani perempuan. Al-bana itu bentuk jamak, ini bentuk banyak ya. Nah, anak perempuan itu maksudnya yang mereka semua ya, banyak. Maka khobarnya pun bentuk banyak. Al-mujtahidatun ini bentuk banyak perempuan, alif dan ta. Bisa dipahami ini ya? Baik. Afan, ini suaranya lagi ada hewan peliharaan tetangga ya. Maklum kita di Papua ya. Berbagai macam suku dan agama. Baik, kita lanjut ya. Di pembahasan berikutnya, kita masuk pada tamrin, latihan. Di sini al-mudarrisu hadirun. Guru itu telah datang, ya, hadirun. Bentuk dua, al-mudarrisani hadirani. Harus sama ya. Kalau bentuk jamak, al-mudarrisuna hadiruna, ya. Kalau perempuan, al-mudarrisatu bentuk satu ya. Al-mudarrisatu hadiratun.
ya. Harus bentuk perempuan juga di sini ya. Hadiratun. Kalau bentuk dua, al-mudarrisatani hadiratani. Ya, sama. Selalu mengikut perempuan, khobarnya juga perempuan. Jamaknya al-mudarrisat. Al-mudarrisatu hadiratun. Ya, al-mudarrisatu hadiratun. Bahkan alif dan ta untuk bentuk perempuan, bentuk jamak. Ya. Baik, kita masuk pada latihan terakhir, terjemahkan dalam bahasa Arab. Yang pertama, saya lulus. Saya ana lulus, najihun. Ana najihun. Saya lulus. Mereka berdua lulus. Huma, ya, mereka berdua huma. Huma najihani. Tambahkan alif dan nun karena bentuk dua, ya. Kalau mereka berdua perempuan, huma najihatani, ya. Pakai tambah ta, ya, karena bentuk perempuan. Mereka laki-laki lulus. Hum najihuna. Pakai waw dan nun, ya. Najihuna. Kalau perempuan, hunna najihatun. Mereka lulus. Jadi selalu mengikut bentuk 1, 2, 3, ya. Selalu mengikut. Apabila mubtada perempuan, khobarnya perempuan. Mubtada laki-laki, khobarnya laki-laki. Bentuk 1, mubtadanya, khobarnya bentuk 1. Kemudian apabila khobarnya bentuk 2, mubtadanya bentuk 2, khobarnya bentuk 2. Apabila mubtadanya banyak, maka bentuk jamak, maka khobarnya bentuk jamak juga, ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan mubtada, ya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang khobar, ya. Sebagai teman-teman yang belum paham, nanti dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.